Baik, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Puji syukur kepada Tuhan, pada malam hari ini kita kembali belajar firman Tuhan. Dan topik kita masih bahas tentang bahasa lidah. Dan malam hari ini adalah topik yang ketiga. Karena pembahasan tentang bahasa lidah merupakan pembahasan yang cukup banyak bahan kita bisa pelajari. Dan supaya pembelajaran menjadi tuntas, maka saya membagi ada beberapa kali pertemuan untuk membahas topik tentang ini. Tapi sebelumnya, terlebih dahulu kita berdoa minta hikmat Tuhan. Bapa kami yang ada di dalam surga, Tuhan, kami mengucap syukur malam hari ini, kami masih diberikan kesempatan untuk belajar firman-Mu. Bapa di surga, kami memohon kiranya Tuhan berikan hikmat-Mu, Roh Kudus bekerja untuk memakai kami, menerangi hati kami Tuhan, agar kami bisa mengerti firman-Mu. Dan setelah kami bisa mengerti, kami bisa menjadi bagian daripada pembelajaran firman-Mu. Dan biarlah firman-Mu itu mengubah hidup kami seturut dengan kehendak-Mu. Puji nama-Mu Bapa, dalam nama Yesus Juru Selamat kami hidup. Amin. Ya, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, malam hari ini kita masih melanjutkan pembahasan kita tentang bahasa lidah. Setelah minggu lalu kita bahas banyak hal tentang bahasa lidah, salah satunya bahwa bahasa lidah dalam Kisah Para Rasul benar-benar adalah bahasa, bukan bahasa komat kamit, ya, bukan bahasa yang tidak jelas, tapi ada bahasa yang jelas, bahasa manusia di muka bumi ini. Dan bahasa lidah di dalam Alkitab itu adalah suatu yang tidak sering terjadi. Ya. Jadi di dalam Kisah Para Rasul pasal 15 dikatakan bahwa seperti yang dahulu terjadi di antara kita. Jadi mengacu kepada peristiwa Yerusalem dan sifatnya juga tidak permanen dalam diri orang percaya. Gitu. Karena kalau permanen berarti para rasul bukan jarang, kan mereka sering berbahasa lidah. Gitu. Nah, malam hari ini kita akan membahas bahasa lidah lebih dalam lagi. Karena ada satu kitab, ya, kalau minggu lalu kita bahas dalam Kisah Para Rasul, minggu ini kita lebih berbicara dalam 1 Korintus. Karena kitab Korintus merupakan kitab yang begitu melimpah tentang bahasa lidah, karena jemaat Korintus adalah jemaat yang terbelah, terpecah belah. Ada yang berkata kami golongan Apolos, atau aku golongan Paulus, aku golongan Kefas, aku golongan Tuhan Yesus. Nah, sehingga mereka dalam satu jemaat ada pengelompokan, dan dalam satu jemaat ada rasa ingin menonjol satu dengan yang lain. Dan salah satunya mereka menggunakan berbagai macam karunia untuk menyombongkan diri, untuk menonjolkan diri. Dan salah satu yang mereka tekankan adalah karunia tentang bahasa lidah. Nah, sehingga karena ada permasalahan itu, maka Rasul Paulus banyak berbicara tentang bagaimana sih karunia rohani itu yang sebenarnya. Dan malam hari ini kita terus melanjutkan membahas tentang bahasa lidah dari sudut pandang 1 Korintus. Ya. Coba kita lihat ya, bahwa kita harus mengerti dulu bahwa bahasa lidah itu merupakan karunia. Jadi bahasa lidah itu merupakan karunia rohani. Karunia itu berasal dari kata Yunani charis, yang artinya adalah pemberian atau anugerah. Jadi karunia rohani itu adalah anugerah, dan anugerah itu diberikan kepada orang-orang tertentu. Coba kita lihat prinsip-prinsipnya dulu ya. Jadi prinsip-prinsip karunia rohani, agar kita mengerti karunia itu seperti apa karunia rohani itu, dan bagaimana kita memandang prinsip-prinsip karunia rohani itu ke dalam karunia berbahasa lidah. Karena karunia berbahasa lidah juga adalah karunia rohani. Prinsip yang pertama adalah karunia rohani berasal dari satu Allah, satu Tuhan, dan satu roh. Jadi karunia rohani, arti berbagai macam karunia rohani itu sumbernya adalah dari Allah. Ya, sumbernya dari Allah, Allah yang satu, ya Tuhan yang satu, dan roh yang satu. Nah, karena dia dari Allah yang satu, dari Tuhan yang satu, dari roh yang satu, maka dia tidak akan bertentangan dengan berbagai macam karunia yang lain. Ya, jadi dia tidak akan bertentangan dengan karunia-karunia yang lain karena sumbernya satu. Ya, dan ini sifatnya ilahi. Ya, sifatnya ilahi. Jadi tidak sembarang orang bisa memilikinya. Ya. Karena karunia itu sifatnya khas, pemberian ditujukan kepada orang-orang tertentu. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah karunia rohani yang diberikan oleh Tuhan untuk kepentingan bersama. Ya, jadi ketika Tuhan memberikan karunia rohani, ya, tujuan Tuhan untuk memberikan itu adalah untuk kepentingan bersama atau untuk kepentingan jemaat dan bukan untuk kepentingan pribadi. Nah, jadi ketika Tuhan memberikan seseorang karunia rohani, ya, sebenarnya tujuan untuk apa? Untuk pengembangan dalam jemaat.
tidak ada pernah ya, karunia ditujukan untuk pribadi. Gitu, ya. Nah ini nanti kita akan lihat itu akan bertentangan dengan praktek bahasa lidah hari ini. Gitu. Coba kita lihat nah, 1 Korintus pasal 12 ya. 1 Korintus pasal yang ke-12 ayat yang ke-7. Ya. Di situ dikatakan bahwa apa tujuan Tuhan berikan karunia rohani. Ya. Dikatakan, tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan penyataan roh untuk kepentingan bersama. Ya. Terus kita lihat lagi di pasal 14 ayat yang ke-4 sampai ayat yang ke-5. Ya. Coba kita lihat ya dalam 1 Korintus pasal yang ke-14 ayat yang ke-4 sampai ayat ke-5 ya. Di situ dikatakan siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, ya bahasa lidah sebenarnya ya. Ya. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, ia membangun dirinya sendiri, tapi siapa yang bernubuat, ia membangun jemaat. Nah, jadi terus aku suka supaya kamu semua berkata-kata dengan bahasa roh, tetapi lebih daripada itu supaya kamu bernubuat. Semua orang yang bernubuat lebih berharga daripada orang yang berkata-kata dengan bahasa roh. Kecuali kalau orang itu juga menafsirkannya sehingga jemaat dapat dibangun. Nah, sekarang saya baca lagi ayat 19. Ya. 1 Korintus 14 ayat 19. Tetapi dalam pertemuan jemaat, aku lebih suka mengucapkan 5 kata yang dapat dimengerti untuk mengajar orang lain juga daripada beribu-ribu kata dengan bahasa roh. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Jadi ketika Tuhan memberikan karunia, ya, apapun itu bentuknya, ya, jadi ketika Tuhan memberikan karunia, apapun bentuknya, ya, entah itu bernubuat, atau bahasa lidah, atau pengetahuan, atau karunia melayani dan sebagainya, tujuan karunia itu adalah untuk kepentingan bersama, untuk kepentingan jemaat. Ya. Nah, karena itulah tidak ada, ya, dikatakan bahwa karunia itu untuk kepentingan diri sendiri. Ya memang efek daripada karunia berbahasa lidah itu, ya nanti ada keuntungan dari imannya bisa bertumbuh, tetapi itu harus digunakan dalam pertemuan jemaat. Itulah sebabnya Rasul Paulus bilang, memang kalian berbahasa lidah, tetapi aku lebih suka orang bernubuat, karena bernubuat itu semua orang bisa mengerti. Ya. Tapi kalaupun ada orang berkata-kata dengan bahasa lidah, harus ada menerjemahkan. Karena aku lebih suka, ada bilang, mengucapkan kata-kata, 1 atau 2 kata, yang ada artinya, dibandingkan banyak kata, beribu-ribu kata yang tidak ada artinya, yang tidak dimengerti, yang tidak bisa membangun jemaat. Nah, karena itulah Rasul Paulus bilang, aku lebih suka ya orang bernubuat. Ya. Kenapa? Karena tujuan karunia rohani itu adalah untuk pertumbuhan jemaat. Nah, itu yang pertama. Nanti kita akan bahas satu persatu lagi ya. Nah, yang ketiga, jemaat adalah tubuh Tuhan. Dan sebagaimana tubuh memiliki anggota yang berbeda-beda, dengan fungsi yang berbeda, maka tidak semua jemaat mendapat karunia yang sama. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Tuhan bilang, ya, jemaat itu adalah tubuh Tuhan. Ya. Jadi jemaat itu adalah tubuh Tuhan. Dan seperti tubuh memiliki banyak anggota, demikian juga satu jemaat itu memiliki karunia yang berbeda-beda. Fungsinya berbeda-beda, karunia yang berbeda. Tidak ada orang satu jemaat semuanya misalnya punya karunia yang sama. Tidak ada. Makanya Paulus bilang ada yang karunia melayani, ada yang karunia memimpin, ada yang karunia melakukan mujizat, ada yang karunia berkata-kata dengan bahasa lidah, ada karunia untuk bernubuat, ada karunia untuk memberi katanya kan, ya, melakukan mujizat, ada karunia kesembuhan dan sebagainya. Gitu. Nah, makanya bahwa adalah tidak benar kalau hari ini misalnya ada satu gereja yang memiliki satu karunia. Ingat bahwa karunia rohani adalah pemberian Allah. Dan itu secara khusus gitu. Ya. Kalau misalnya tubuh Tuhan adalah, jemaat adalah tubuh Tuhan, maka harus tubuh itu harus memiliki banyak fungsi, banyak perbedaan. Ada kaki, ada tangan, ada mulut, ada telinga, ya. Ada bagian-bagian tubuh yang lain. Dan tidak mungkin tubuh itu hanya satu bagian saja. Nah, ini sebenarnya argumentasi yang kuat berkata bahasa lidah adalah salah yang dipraktekkan hari ini gitu. Secara konsep prinsip karunia rohani. Karena orang berkata-kata dengan bahasa lidah satu jemaat. Bahkan ada hamba Tuhan bilang, ayo kita berbahasa lidah bersama-sama. Mereka bilang berbahasa roh. Ayo kita berbahasa roh sama-sama. Satu jemaat punya karunia, semuanya bahasa roh. Itu kan salah. Nah, itu yang pertama. Yang keempat. Yang ketiga,
Kasih adalah hal yang lebih penting dari semua karunia rohani. Jadi Paulus menekankan bahwa kasih itu lebih penting daripada karunia rohani. Maka adalah salah kalau hari ini ada orang, ada gereja yang menekankan jemaatnya untuk semuanya mendapatkan karunia rohani, terutama bahasa lidah. Gitu. Karena pekannya yang lebih penting adalah kasih kepada Allah. Gitu. Itu ya. Terus karunia bahasa asing tidak akan berguna kalau tidak diterjemahkan. Tapi baru kita baca, harus diterjemahkan. Kalau tidak diterjemahkan, tidak ada gunanya. Nah, dari keempat prinsip ini, maka satu persatu kita akan menilai apakah bahasa lidah yang dilakukan hari ini ya, itu sesuai dengan Alkitab. Ya, minggu lalu kita sudah bahas, tentu itu tidak sesuai dengan Alkitab. Ya, yang kedua, dari prinsip-prinsip ini pun sudah ketahuan ini salah gitu. Misalnya prinsip yang kedua, karunia rohani diberikan oleh Tuhan untuk kepentingan bersama. Sementara hari ini ada orang berbahasa lidah ketika dia doa. Ya. Jadi ketika dia lagi doa di rumah, gitu kan, dia berbahasa lidah. Gitu. Nah itu kalau itu membangun siapa? Gitu kan. Nggak ada orang berbahasa lidah sendiri di rumah. Nggak ada orang berbahasa lidah sendiri, misalnya dalam dia doa pribadi. Gitu. Tidak ada. Ya. Kenapa? Karena bahasa lidah ya, adalah karunia yang diberikan untuk kepentingan bersama. Sejelas dalam 1 Korintus pasal 12 ayat 7. Pasal 14 ayat 45 dan ayat 19. Itu yang benar kita, tapi yang dilakukan hari ini ada orang berbahasa lidah ketika doa sendiri. Ada dua orang berkumpul mereka berbahasa lidah gitu. Nah, itu sudah salah. Yang ketiga, coba lihat, jemaat adalah tubuh Tuhan. Dan sebagaimana tubuh memiliki anggota yang berbeda-beda dengan fungsi yang berbeda, maka tidak semua jemaat mendapat karunia yang sama. Nah, inilah kesalahan total ya daripada kelompok-kelompok yang masih mempercayai bahasa lidah hari ini dan bagaimana mereka mempraktekkan bahasa lidah. Misalnya mereka bilang, ayo kita berbahasa lidah rame-rame. Ya, ayo naikkan bahasa lidah, semua orang berbahasa lidah. Berarti semua orang mendapat karunia yang sama. Berarti tubuh Tuhan itu terdiri dari satu anggota yang sama. Kalau gitu siapa yang membangun siapa? Lagi pula di Alkitab bilang kalau ada orang berbahasa lidah, minimal harus ada orang menerjemahkan. Dan di Alkitab bilang harus 2 atau 3 orang. Dan itu pun secara bergantian gitu. Nah kalau misalnya Tuhan kasih orang karunia berbahasa lidah. Nah dalam pertemuan jemaat itu minimal maksimal 2 atau 3 orang kata Paulus. Dan 2-3 orang itu caranya bagaimana? Bukan bersama-sama loh. Bukan rame-rame berbahasa lidah begitu, bukan. Caranya adalah satu demi satu. Ya, satu dulu. Baru ada yang terjemahkan. 2, ada yang terjemahkan. 3, yang ketiga, baru ada yang terjemahkan. Nah, kalaupun ada 3 tetapi tidak menerjemahkan, lebih baik diam, kata Paulus. Ya, lebih baik diam, kata Paulus. Karena itu tidak ada gunanya, itu tidak bisa membangun jemaat. Itu yang pertama. Nah, kalau kita lihat di poin ketiga ini, bahwa karunia itu untuk tubuh Kristus, dan tubuh Kristus itu terdiri dari bagian yang berbeda-beda dan fungsi yang berbeda-beda. Sehingga tidak ada orang atau tidak ada satu jemaat yang semuanya berbahasa lidah kalau begitu. Tetapi itu yang dipraktikkan oleh banyak gereja hari ini. Mereka berkata, ayo kita berbahasa lidah. Wah, satu jemaat berbahasa lidah kayak suara tawon. Ini siapa yang menerjemahkan? Siapa yang ini? Kenapa kok semuanya anggota tubuhnya kok sama karunianya? Gitu kan? Nah itu kan tidak mungkin. Itu jauh bertentangan dengan Alkitab. Oleh sebab itu kita bilang itu adalah konsep yang keliru. Ya. Dan kasih adalah hal yang lebih penting daripada karunia rohani. Nah banyak orang hari ini berpikir, oh kalau dia bisa bernubuat, dia bisa berbahasa lidah, maka seolah-olah dia lebih rohani. Tidak. Kalau bilang mengejar kasih itu jauh lebih baik. Dan kalau ada yang berbahasa lidah harus ada menerjemahkannya. Nah hari ini Anda boleh lihat ada dalam pertemuan mereka ada menerjemahkan. Tidak ada. Ya. Oke, kita lanjut ya. Ya, bahasa lidah tidak boleh perempuan. Nah, coba kita lihat ya. Dalam 1 Korintus pasal 14 ayat 27 sampai ayat yang ke-34. Saya akan bacakan. Jika ada orang berkata-kata dengan bahasa roh, biarlah 2 atau 3 sebanyak-banyaknya 3 orang, seorang demi seorang. Nah, hari bergantian ya. Dan harus ada seorang lain untuk menafsirkannya. Jadi harus ada menafsirkan. Kalau tidak menafsirkan tidak ada guna. Kan tujuannya kan untuk membangun jemaat, bukan untuk membangun diri sendiri. Ya. Ayat 8, jika tidak ada orang yang dapat menafsirkannya, hendaklah mereka diam diri dalam pertemuan jemaat dan hanya boleh berkata-kata kepada diri sendiri dan kepada Allah. Nah, Paulus bilang kalau ada orang berkata-kata dengan bahasa lidah
dan tidak ada yang menerjemahkan, maka dia berkata-kata pada dirinya sendiri kepada Tuhan. Itu lebih baik diam. Itu tidak ada yang seperti itu. Itu sindiran Rasul Paulus gitu kan. Ayat 9, tentang nabi-nabi, baiklah 2 atau 3 orang di antaranya berkata-kata dan yang lain menanggapi apa yang mereka katakan. Tetapi jika orang lain yang duduk di situ mendapat penyataan, maka yang pertama itu harus berdiam diri. Nah, bergantian ya. Tiba-tiba ada lagi yang bernubuat, yang nomor 1 diam. Tiba-tiba ada nomor 3 bernubuat, yang nomor 2 diam. Sebab kamu semua boleh bernubuat seorang demi seorang, sehingga kamu semua dapat belajar dan beroleh kekuatan. Karunia Nabi takluk kepada Nabi, sebab Allah tidak menghendaki kekacauan, tetapi damai sejahtera. 34. Ya, sama seperti dalam sama jemaat orang-orang kudus, perempuan harus berdiam diri dalam pertemuan-pertemuan jemaat, sebab mereka tidak diperboleh untuk berbicara, mereka harus menundukkan diri seperti yang dikatakan juga oleh hukum Taurat. Nah, jadi dari sini, di ayat 34 dapat kita simpulkan bahwa dalam berbahasa lidah, dalam bernubuat, itu tidak boleh perempuan. Kenapa? Hendaklah mereka berdiam diri dalam pertemuan jemaat. Kalau dia bernubuat, kalau dia berbahasa lidah itu tidak berdiam diri. Gitu. Nah, bagaimana dengan hari ini? Apakah hari ini yang bahasa lidah hanya adalah laki-laki semua? Atau juga ada perempuan bernubuat atau berbahasa lidah? Oh, kita bilang hari ini nggak ada beda ya, laki-laki mau perempuan, mereka berbahasa lidah. Bahkan ada banyak hamba Tuhan perempuan mereka yang dia justru yang paling kencang berbahasa lidah di mimbar sana. Nah, jadi itu bertentangan sekali dengan firman Tuhan. Pertama, bahasa lidah memang sudah tidak ada lagi. Yang kedua, praktek yang mereka lakukan hari ini itu berbeda atau bertentangan dengan prinsip karunia rohani yang Alkitab ajarkan dalam 1 Korintus. Ya, coba kita lihat ya, bahwa bahasa lidah dalam 1 Korintus. Ya, yang pertama adalah dalam 1 Korintus pasal 13 ayat 8, kasih tidak berkesudahan, nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, sama bahasa lidah ya, pengetahuan akan lenyap. Nah, jadi dalam 1 Korintus pasal 13 ayat 1 sampai 7, Rasul Paulus banyak berbicara tentang kasih. Ya, kasih itu apa? Jadi dia bilang kasih itu sabar, kasih itu murah hati, kasih itu tidak cemburu dan sebagainya. Gitu. Masuk ke ayat 8, dia ingin menekankan bahwa ada perbedaan antara kasih dengan karunia pewahyuan. Nah, dia sengaja memberikan ada 3 karunia pewahyuan di sini. Pertama adalah nubuat, yang kedua adalah bahasa roh atau bahasa lidah, yang ketiga adalah berkata-kata dengan pengetahuan. Jadi ini bukan pengetahuan matematika yang akan lenyap, bukan. Gitu. Ini berkata-kata dengan pengetahuan, artinya orang waktu itu bisa berkata-kata tentang pengetahuan yang sumbernya dari pewahyuan Allah. Ya, jadi dia tahu itu sumbernya dari pewahyuan Allah. Sehingga di dalam 1 Korintus 18 dikatakan berkata-kata dengan pengetahuan. Ya, jadi bukan pengetahuan 1 tambah 1 sama dengan 2 itu akan lenyap. Ya, kalau akan lenyap berarti suatu saat kita jadi akan bodoh. Gitu. Tidak sebenarnya. Bahkan di surga pengetahuan kita akan jauh lebih sempurna lagi. Coba kita pelajari ayat ini. Nah, kasih dibandingkan dengan karunia rohani. Jadi Rasul Paulus ingin membandingkan kasih dengan ketiga karunia rohani itu. Ya, bagaimana daya membandingkannya? Dalam hal ketahanan, kasih tidak berkesudahan. Dia tidak akan pernah kadaluarsa dan tidak pernah habis fungsinya. Gitu. Karena itu dia sering menekankan bahwa, orang Korintus, salahlah hari ini kalau kalian lebih mengejar karunia rohani dibandingkan kasih. Karunia rohani itu ada batasnya, ada ketahanannya, ada batas waktunya, ada batas kadaluarsanya. Tapi kalau kasih itu akan kekal, kan di surga pun akan ada kasih. Nah, itu. Nah, jadi hal itu dibandingkan dengan ketiga karunia rohani, karunia nubuat, karunia berbahasa-bahasa, dan karunia pengetahuan. Nah, dia membandingkan itu. Coba kita lihat lagi. Nah, di sini dia menggunakan istilah bahasa Yunani. Ya, ek, meros, gar, gifsokomen, kai ek meros proteteomen. Ya, jadi Paulus menjelaskan mengapa ketiga karunia yang disebutkan yang berhubungan dengan pewahyuan akan berakhir. Alasannya adalah karena kita mengetahui dan kita bernubuat. Ya. Dan sifatnya itu adalah parsial, sebagian. Gitu. Jadi maksud Paulus adalah bahasa lidah akan berhenti, ya. Nubuat akan berakhir, ya.
Dan berkata-kata pengetahuan akan berhenti. Kenapa dia berhenti? Kenapa dia akan berkesudahan? Kenapa? Karena baik itu nubuat, baik itu bahasa lidah, dan berkata-kata dengan pengetahuan itu tidak lengkap, ya, tidak lengkap atau tidak sempurna, ya. Dipakai oleh Lais, tidak sempurna. Oleh Paulus adalah ekmeros. Ini ekmeros, ya, bahasanya. Kata meros berarti suatu bagian dari suatu keseluruhan atau satu potongan dari suatu keutuhan. Nah, apa maksudnya ini? Maksudnya adalah mengapa ketiga karunia itu dikatakan akan berhenti, ya, akan berakhir, ya, akan lenyap. Kenapa? Karena itu sifatnya parsial, sifatnya sebagian. Gitu. Nah, ketika nanti ada yang sempurna, yang lengkap itu tiba, ya, yang lengkap itu tiba, maka otomatis yang tidak lengkap ini, yaitu nubuat tidak lengkap, bahasa lidah tidak lengkap, nubuat adalah pewahyuan yang tidak lengkap, bahasa lidah adalah pewahyuan yang tidak lengkap, dan berkata-kata pengetahuan adalah pewahyuan yang tidak lengkap, sehingga ketika pewahyuan yang lengkap nantinya tiba, maka otomatis yang parsial, yang tidak lengkap ini akan berakhir. Gitu. Nah itu, gitu kan. Makanya sifatnya dia ketahanannya kalah dibandingkan kasih, karena kasih itu sampai di surga tetap ada. Nah, coba kita lihat lagi, ya. Dia bilang, tetapi jika yang sempurna tiba, maka yang tidak sempurna itu akan lenyap. Nah, jadi yang tidak sempurna itu apa? Nubuat, bahasa lidah, dan berkata-kata dengan pengetahuan. Jadi jika yang sempurna tiba, maka yang tidak sempurna itu akan lenyap. Nah, pertanyaan kita yang sempurna itu apa? Yang sempurna itu adalah yang lengkap. Yang lengkap itu apa? Nah, coba kita lihat terus. Ya, dia bilang bahasa Yunani-nya otan de elteto teleion toteto ex meros. Ya. Kata setai. Ya, jadi di sini katakan bahwa ketika yang sempurna itu tiba, ya, maka yang sebagian tadi, yang meros tadi akan lenyap. Yang sempurna itu apa? Yang sempurna itu ada totelion, gitu. Totelion ini, ya, coba kita lihat, ya. Nah, totelion itu bahasa Yunani itu ada 3 gender, ya. Nah, ada namanya maskulin, ada yang feminim, ada namanya netral. Ya, kalau bahasa Inggris itu kata ganti orang maskulin, feminim, atau netral. Misalnya he itu berarti itu dia laki-laki. Kalau she, ya berarti itu dia perempuan. Kalau itu kata benda, itu benda, ya, barang atau benda. Nah, demikian juga bahasa Yunani, gitu kan. Dia ada namanya gendernya maskulin, ada namanya gendernya feminim, ada namanya gendernya netral. Biasanya kalau maskulin itu ditandai dengan kata os. Ya. Kalau feminim itu ya, ujungnya itu Nah, kalau yang netral itu biasanya on, itu adalah netral. Ya, salah satunya. Ya, dan ini yang sempurna ini adalah totelion. Totelion ini adalah netral, karena dia netral ini artinya kata benda, ya, benda, ya, menunjukkan benda yang netral atau barang yang netral. Jadi barang yang sudah lengkap, barang yang sudah lengkap, dan barang itu ada hubungannya dengan apa? Dengan nubuat, ada hubungannya dengan bahasa lidah, ada hubungannya dengan pengetahuan. Berarti benda ini ada hubungannya dengan pewahyuan, karena ketiga karunia tadi adalah karunia pewahyuan. Nubuat adalah pewahyuan, bahasa lidah adalah pewahyuan, berkata-kata dengan pengetahuan adalah pewahyuan. Berarti ketika yang sebagian pewahyuan ini, ya, ketika pewahyuan yang penuh itu lengkap, maka pewahyuan yang sebagian ini maka akan berhenti. Nah, itu sebenarnya yang diajarkan di situ. Tetapi jika yang sempurna tiba, jika pewahyuan itu lengkap, maka pewahyuan yang tidak sempurna atau tidak lengkap atau sebagian tadi akan lenyap. Nah, dari sini sebenarnya kita bisa melihat bahwa, ya, fase yang sempurna itu dari bahasa totelion, suatu kata sifat dalam bentuk netral, singular, yang dipakai secara substantif. Ya.
Kata teleos itu muncul 19 kali dalam Perjanjian Baru. 11 bentuk dasar maskulin dari kata ini adalah teleos, yang memiliki arti sempurna, dewasa, komplit, dan lengkap. Ya. Jadi berdasarkan konteks yang ada perbandingan kontras dengan nubuat dan pengetahuan spesial yang bersifat tidak lengkap dan parsial, maka toteleon di sini menekankan kelengkapan atau terselesainya sesuatu, itu sesuatu yang bersifat ya satu kategori dengan yang tidak lengkap tadi. Ya, jadi bahwa Roh Kudus memakai gender netral untuk yang sempurna ini memberitahukan bahwa yang dimaksud adalah suatu benda atau hal yang pada saat penulisan 1 Korintus masih akan datang atau masih bersifat hal yang terjadi di masa akan datang. Dan itu berbicara masalah apa? Itu berbicara masalah pewahyuan yang sempurna. Dan apakah pewahyuan yang sempurna? Ya, ketika Yohanes ya, menulis kitab Wahyu, ya, 22 ayat 18 sampai 21, dia bilang tidak boleh ada orang menambah atau mengurangi perkataan-perkataan dari kitab ini. Siapa yang menambah atau mengurangi perkataan-perkataan, Tuhan akan menambahkan malapetaka daripadanya. Dan siapa yang mengurangi, maka Tuhan akan mengambil dari pohon kehidupan. Nama dia dari pohon kehidupan. Itu artinya bahwa ketika Yohanes di Pulau Patmos selesai menulis Wahyu 22 ayat 21 dan titik, ya, maka yang sempurna itu sudah tiba. Ya. Pewahyuan yang lengkap, yang komplit, yang utuh itu sudah tiba, yaitu Alkitab di tangan kita. Nah, itulah kesimpulan kita mengapa kita percaya bahwa ketika Alkitab selesai ditulis, ya, pewahyuan yang sudah sempurna, yang sudah lengkap, yang tidak perlu ditambah dikurangi lagi, yaitu Alkitab di tangan kita, toteleon, benda yang sempurna itu, maka dari situ ya, bahasa lidah, nubuat, dan sebagainya sudah berhenti secara sendirinya. Ya, secara sendirinya. Dia menggunakan istilah middle voice. Middle voice itu artinya berhenti dengan sendirinya, tanpa harus kita hentikan, tanpa ada objek yang menghentikan. Ya. Misalnya begini, ya, tidak. Kalau misalnya orang bilang pemerintah keluarkan aturan bahwa sekarang semua mobil, semua kendaraan harus menggunakan gas, ya. Tidak boleh lagi menggunakan bahan bakar minyak, ya. Tapi harus menggunakan gas. Nah, jadi dibangunlah pom gas. Nah, apakah perlu ada himbauan dari pemerintah dengan demikian bahwa semua BBM, pom bensin yang BBM harus ditutup? Itu ya nggak perlu gitu. Kenapa? Karena kalau semua motor, mobil, ya, kendaraan itu menggunakan bahan bakar gas, gitu, itu secara otomatis pom bensin yang menggunakan bahan bakar minyak itu akan tutup dengan sendirinya. Gitu. Nah, itu namanya middle voice. Gitu. Dia akan menutup dirinya sendiri. Gitu. Nah, kata-kata bahasa lidah akan berhenti. Ya. Berhentinya itu dia menggunakan istilah middle voice, berhenti dengan sendirinya. Kenapa dia berhenti dengan sendirinya? Karena pewahyuan sudah lengkap. Maka bahasa lidah sudah tidak ada lagi. Dan kapan pewahyuan itu sudah lengkap? Yaitu ketika Yohanes di Pulau Patmos, diperkirakan sekitar tahun 90-an, bisa 95, abad pertama. Selesai menulis kitab Wahyu, maka otomatis ya karunia karena pewahyuan termasuk bahasa lidah sudah berhenti. Nah, makanya sebenarnya kalau ada hari ini orang berbahasa lidah itu tentu bukan dari Tuhan. Karena yang dari Tuhan sudah berhenti di abad pertama, ketika yang sempurna itu sudah tiba, yaitu Alkitab ada di tangan kita. Ya, selesai ditulis, ya, itu sudah lengkap. Ya, terus, yang lengkap atau yang sempurna di 1 Korintus mengacu kepada Alkitab. Kenapa? Kata teleos, yang sempurna dipakai untuk mengacu kepada firman Tuhan. Dalam kitab Yakobus, ya, tetapi barang siapa menerima hukum yang sempurna. Nah, ini yang sempurna ini sama. Ya. Yaitu hukum yang memerdekakan orang dan ia bertekun di dalamnya. Jadi bukan hanya mendengar untuk melupakan, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia berbahagia oleh perbuatannya. Hukum yang dimaksud ayat ini adalah firman Tuhan. Jadi hukum yang sempurna itu adalah firman Tuhan. Nah, jadi karena Alkitab adalah yang sempurna adalah firman Tuhan, tetapi jika yang sempurna itu tiba, coba saya akan bacakan ya. 1 Korintus pasal yang ke-13 ayat 18. Dia bilang begini ya.
Kasih tidak berkesudahan, nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. Sebab pengetahuan kita tidak lengkap dan nubuat kita tidak sempurna. Itu alasannya ya. Ayat 10, tetapi jika yang sempurna tiba, ya, jika Alkitab sudah selesai ditulis, maka yang tidak sempurna, apa yang tidak sempurna tadi? Nubuat, bahasa lidah, berkata-kata dengan pengetahuan, dan segala pewahyuan, segala karunia tentang pewahyuan akan lenyap. Bahkan lenyap dengan sendirinya. Dan kata teleos di situ yang sempurna itu ada teleos, itu mengacu kepada firman Tuhan, yang selesai ditulis pada abad pertama. Nah, oleh sebab itulah sebenarnya gitu ya, sejak abad pertama ya, bahkan di pertengahan abad pertama itu bahasa lidah sudah semakin berkurang dan tahun 90-an itu sudah selesai. Dan sejak tahun 90-an abad pertama tidak ada lagi bahasa lidah yang dari Tuhan. Jadi penekanannya yang dari itu Tuhan. Jadi, kalau ini orang berbahasa lidah, ya tentu itu bukan dari Tuhan. Saya pernah tanya orang, kalau itu bukan dari Tuhan, lalu itu dari siapa? Nah, ya kita bilang kalau bukan dari Tuhan, berarti dari iblis, gitu kan? Kan tentu bukan dari Tuhan. Ya, berarti itu dari iblis. Gitu. Saya bilang sama dia, bukan saya yang katakan loh. Kamu yang katakan itu dari iblis, nanti orang yang berbahasa lidah marah sama kamu gitu kan. Ya, kita bilang tentu itu bukan dari Tuhan. Nah, itu bukan dari Tuhan ya. Oke, kita lanjut. Nah, dalam perikop 1 Korintus 13 ini, Roh Kudus yang mengilhamkan Rasul Paulus memilih untuk menggunakan kata totelion yang memiliki gender netral. Ini berarti bahwa Roh Kudus tidak memaksud seseorang pribadi. Karena jika yang dimaksud adalah pribadi, maka ia akan memakai gender maskulin jika pribadinya laki-laki, atau gender feminim jika pribadinya perempuan. Pemakaian gender netral untuk kata sifat totelion memberitakan pembaca yang teliti bahwa yang Tuhan maksud adalah suatu hal atau benda. Hal atau benda apa yang dimaksud? Cocok dengan pemahaman konteks hal selesainya kanon firman Tuhan. Dan kalau mau disebut benda, maka kanon itu adalah Alkitab sudah selesai, itulah yang mengakhiri karunia-karunia. Ya, jadi teleon itu sengaja dipakai Roh Kudus, bukan gender maskulin, bukan gender netral, bukan gender feminim, ya, tetapi dia gender netral. Itu bukan kebetulan, ya, karena Roh Kudus mengilhamkan Rasul Paulus itu mengacu kepada kanon Alkitab sudah selesai ditulis. Ya, coba kita lihat lagi, ya. Dan mayoritas kekristenan, ya secara konteks ya, mayoritas kekristenan percaya bahwa doktrin kanon tertutup. Dari kanon tertutup adalah pemahaman bahwa Alkitab terdiri dari 39 kitab penyelama, ya, dan 27 kitab ya, perjanjian baru sudah lengkap dan sudah ditutup oleh Tuhan, tidak akan ditambah lagi. Artinya firman Tuhan sudah lengkap, ya, yang sudah sempurna di tangan orang-orang percaya sejak Wahyu pasal 22 ayat 21 selesai ditulis. Sebagaimana memang Tuhan memperingatkan agar jangan ada lagi orang menambah apa-apa kepada kitabnya yang sudah selesai. Nah, itu yang sempurna itu. Ya, itu adalah Alkitab di tangan kita. Nah, lalu ada orang bilang begini. Ada alternatif pandangan yang kata yang sempurna. Mereka bilang yang sempurna itu bisa jadi, mereka bilang itu adalah Tuhan Yesus gitu. Dan itu adalah Tuhan Yesus gitu. Ya, kita bilang enggak bisa. Ya, enggak bisa. Kenapa? Karena kalau Tuhan Yesus, dia tidak mungkin menggunakan kata benda, netral gitu. Dia harus menggunakan maskulin karena Tuhan Yesus datang ke dalam dunia sebagai mengambil gender maskulin, karena lahir sebagai laki-laki gitu. Ya, masa kita bilang it itu mengacu kepada Tuhan Yesus, harusnya he gitu kan. Misalnya dia datang, ya, dia itu adalah he, bukan it. Nah, kalau bahasa Inggris ya. Jadi dia di situ harusnya, kalau itu Tuhan Yesus harusnya bukan gender netral, gendernya harus maskulin gitu. Kalau misalnya gender netral lalu kita bilang itu mengacu kepada Tuhan Yesus, itu adalah penghujatan sebenarnya gitu kan. Nah, terus ada orang bilang yang kedua, itu maksudnya adalah Tuhan Yesus itu maksudnya ada kedatangan Tuhan Yesus. Ya, itu kan kata sifat. Kata sifat bisa netral katanya kan. Jadi kedatangan Tuhan Yesus gitu. Nah, sehingga kalau itu adalah kedatangan Tuhan Yesus, maksudnya ketika yang sempurna itu tiba, yang sempurna itu ada kedatangan Tuhan Yesus, maka yang tidak sempurna itu akan lenyap. Apa yang tidak sempurna tadi?
bernubuat, berbahasa lidah, dan berkata-kata dengan pengetahuan. Nah, kalau bahasa mereka itu kita terjemahkan dengan yang sempurna itu kedatangan Tuhan, maka begini, ayat 10 berkata, ketika Tuhan datang untuk yang kedua kali, ya, maka nubuat berakhir, bahasa lidah berakhir, ya, berhenti, baru pengetahuan akan berhenti. Nah, karena hari ini Tuhan Yesus belum datang, berarti kalau gitu nubuat masih ada, bahasa lidah masih ada, ya, berkata-kata dengan pengetahuan masih ada. Ya, kalau kenapa? Karena kata yang sempurna itu adalah kedatangan Tuhan Yesus. Kedatangan Tuhan Yesus yang sempurna. Nah, itu maksud mereka, ya. Nah, tetapi Bapak Ibu Saudara kan dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kita bilang itu juga salah, ya. Itu alternatif yang bertentangan dengan firman Tuhan. Yang pertama adalah konteks 1 Korintus, konteks dari 2 Korintus, ya, 1 Korintus 12, 1 Korintus 13, 1 Korintus 14 itu sedang berbicara masalah kedatangan Tuhan. Atau berbicara tentang pewahyuan. Kita bilang dia tidak berbicara tentang kedatangan Tuhan, tapi berbicara tentang pewahyuan, gitu. Karena dia berbicara masalah nubuat, dia berbicara masalah bahasa lidah, dia berbicara dengan berkata-kata dengan pengetahuan, gitu. Itu tidak sedang berbicara masalah kedatangan Tuhan, gitu. Maka secara konteks itu jauh sekali, gitu, kan. Nah, itu ya, jauh sekali kalau itu mengacu kepada kedatangan Tuhan. Lagi pula, kalau itu mengacu ke kedatangan Tuhan, itu bertentangan dengan 1 Korintus pasal 13 ayat 13. Nanti kita akan bahas itu, ya. Coba kita lihat lagi, ya. Jadi, jika mengacu kepada kedatangan Tuhan Yesus, Alkitab bukan satu-satunya firman Tuhan. Nah, itu resikonya. Kalau bilang, oh itu ada kedatangan Tuhan Yesus. Karena Yesus belum datang, berarti masih ada nubuat, masih ada bahasa lidah, masih ada berkata-kata yang pengetahuan. Jadi kalau kami hari ini berbahasa lidah, mereka bilang, berarti benar. Karena Tuhan Yesus belum datang. Maka yang sempurna itu belum tiba. Karena yang sempurna itu kedatangan Tuhan. Gitu kan? Tidak, itu salah. Kenapa? Karena konteksnya tidak sedang berbicara masalah kedatangan Tuhan. Konteksnya dia sedang berbicara masalah pewahyuan dari yang sifatnya seperti kanak-kanak, dari yang sifatnya tidak lengkap, tidak komplit, menuju kepada yang lengkap. Nah, ketika yang sempurna tiba, yang lengkap tiba, maka yang tidak lengkap akan berakhir. Nah, ini berbicara masalah pewahyuan, bukan berbicara masalah kedatangan Tuhan. Yang pertama. Yang kedua, saya bilang bahwa itu bertentangan, ya. Itu bertentangan dengan konteks, gitu. Ya, jadi bertentangan dengan konteks. Kalau yang dimaksud itu adalah kedatangan Tuhan. Mengapa? Ya. Coba kita lihat ini dulu, ya. Ya. Sempurna bukan Yesus, ya. 1 Korintus 13 ayat 13. Demikianlah tinggal ketiga hal ini. Jadi ketika yang sempurna itu tiba, maka di dunia ini tinggal ketiga hal ini. Ya. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau ini mengacu kepada Yesus yang sempurna itu, dan kalau yang sempurna itu mengacu kepada kedatangan Yesus, juga ini tidak cocok, gitu, secara konteks. Dan tidak cocok dengan 1 Korintus 13 ini. Kenapa? Ya. Kalau misalnya yang sempurna itu adalah kedatangan Tuhan Yesus, maka waktu Tuhan Yesus datang, di dunia ini tinggal apa? Tinggal iman, tinggal pengharapan, dan kasih. Nah, apakah ini benar, gitu kan? Kalau misalnya Tuhan Yesus datang, apakah kita perlu beriman, enggak? Kalau Tuhan Yesus datang, apakah kita perlu ada pengharapan lagi, enggak? Ya, tidak. Mengapa? Karena gini, ya. Misalnya saya bilang, oh saya saya beriman, ini Bapak saya akan datang. Nah, kalau Bapak saya sudah datang ada di depan mata saya perlu beriman enggak dia datang? Enggak perlu. Oh saya berharap Bapak saya akan, itu iman, pengharapan. Oh saya berharap Bapak saya datang. Kalau Bapak saya sudah datang depan mata saya, apakah saya perlu pengharapan lagi supaya dia datang? Tidak. Padahal Alkitab ini bilang, ketika yang sempurna itu tiba, ya, demikianlah di dunia tinggal iman, pengharapan, dan kasih. Dan pengharapan itu apa? Coba kita lihat di Roma 8 ayat 24. Sebab kita diselamatkan dalam pengharapan. Tetapi pengharapan yang dilihat bukan pengharapan lagi. Sebab bagaimana orang masih mengharapkan apa yang dilihatnya. Gitu. Jadi kalau Tuhan Yesus datang, apakah kita perlu pengharapan lagi? Tidak perlu lagi. Karena sesuatu yang sudah dilihat itu bukan pengharapan lagi, tapi kenyataan. Gitu. Nah, tidak ada orang yang mengharapkan sesuatu yang sudah nyata depan mata. Gitu. Nah, makanya sebenarnya 1 Korintus 13 ini cocok. Kalau yang sempurna itu adalah
Alkitab. Ya, kalau yang sempurna itu adalah Alkitab. Ya, kalau kita bahasakan begini, ketika Alkitab sudah tiba, sudah selesai ditulis, sudah lengkap, ya, maka ya, di dunia ini tinggal apa? Tinggal iman. Alkitab ada di tangan kita, kita perlu beriman enggak? Perlu. Justru Alkitab mengajarkan kita iman. Ketika Alkitab ada di tangan kita, kita perlu pengharapan enggak? Perlu. Karena Tuhan Yesus belum datang. Karena belum nyata. Ya. Kita diselamatkan dalam pengharapan. Ya, dan kasih terus memang sampai akhir. Nah, ya kita bilang bahwa secara konteks 1 Korintus pasal 13 itu tidak berbicara tentang Yesus Kristus yang sempurna itu, dan yang sempurna itu juga tidak berbicara tentang kedatangan Tuhan Yesus Kristus. Tapi yang sempurna itu berbicara masalah kedatangan Tuhan. Ya, jadi berbicara masalah kedatangan Tuhan. Jadi maksudnya adalah ketika Alkitab sudah selesai ditulis, maka semua karunia pewahyuan itu sudah berhenti. Termasuk di dalamnya adalah bahasa lidah. Dan bahasa lidah sudah selesai pada abad yang pertama. Ya. Pada abad pertama, Masehi. Ya. Dan karena sudah berhenti, sudah berakhir, maka semua bahasa lidah dari Tuhan berakhir di abad pertama. Dan kalau hari ini ada orang berbahasa lidah, kalau sesuai dengan Alkitab, ya, maka itu bukan yang dari Tuhan. Karena yang dari Tuhan sudah selesai di abad pertama. Lalu Anda bertanya, kalau bukan dari Tuhan, dari siapa? Ya, kita bilang simpulkan sendiri. Ya, kalau bukan dari Tuhan, ya dari siapa? Ya, Anda pasti akan bisa simpulkan sendiri. Jadi intinya bahwa isu tentang bahasa lidah itu isu yang penting sekali, kan itu adalah kebenaran. Dan Tuhan rindu kita mengetahui seluruh kebenaran. Jadi itu juga harus perlu kita pelajari. Dan kesimpulan kita adalah bahasa lidah yang sesuai dengan Alkitab adalah benar-benar bahasa. Yang ada grammarnya, ada vocabnya, ada kosakatanya. Dan benar-benar ada bahasa yang ada di muka bumi ini. Ya. Dan bahasa lidah di Alkitab itu jarang terjadi. Ya, bukan tiap hari terjadi, tapi jarang terjadi. Dan tidak boleh perempuan. Dan kalau ada berbahasa lidah, harus ada menerjemahkannya. Kalau tidak menerjemahkan, itu tidak boleh. Dan itu tujuannya bukan untuk membangun diri sendiri, tapi itu untuk membangun jemaat. Dan dilakukan dalam pertemuan jemaat. Ya, tidak ada orang. Jadi kalau gitu hari ini orang berbahasa lidah, tiap kali dia berdoa bahasa lidah itu salah. Perempuan bahasa lidah juga salah. Bahasa lidah itu adalah karunia. Dan itu tidak semua orang mendapatkannya, dan sifatnya juga tidak permanen. Nah, makanya kita bilang bahwa yang dari Tuhan sudah selesai pada abad yang pertama. Yang sekarang ya tentu bukan dari Tuhan. Jadi itu saja ya pembahasan kita malam hari ini tentang bahasa lidah. Dan kiranya pembahasan ini bisa menjadi berkat bagi kita ya. Jadi oke. Jadi sampai di sini pembahasan kita malam hari ini tentang bahasa lidah. Intinya bahwa bahasa lidah hari ini itu bukan dari Tuhan. Dan kita percaya sudah selesai di abad pertama. Makanya Gereja Baptis Independen Alkitabiah ya, berkata bahwa bahasa lidah yang dari Tuhan sudah berhenti. Oke ya. Kalau gitu kita ada pertanyaan?